Tidak semua ahli kitab menolak dakwah. Ada sebagian mereka yang beriman dan membenarkan Al-Quran. Sa'id ibn Zubair mengatakan bahwa ada 70 orang pendeta yang diutus oleh Raja Najasyi setelah mereka datang kepada Nabi, dan Nabi membacakan kepada mereka surat Yasin, lalu mereka menangis dan masuk Islam. Maka turunlah ayat ini, alladzina atainahumul kitaba min qablihi wahum bihi yu'minun. Orang-orang yang telah kami datangkan kepada mereka Alkitab sebelum Al-Quran, mereka beriman pula dengan Al-Quran itu. Wa idza yutla alaihim qalu amanna bihi innahul haqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin. Dan apabila dibacakan Al-Quran itu kepada mereka, mereka berkata, kami beriman kepadanya. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah suatu kebenaran dari Tuhan kami. Sesungguhnya kami sebelumnya adalah orang-orang yang membenarkannya. Sebelum Al-Quran kami adalah orang-orang Muslim, yakni orang-orang yang mengesahkan Allah, ikhlas kepadanya, dan memenuhi seruannya. Ulaika yutawna ajrahum marataini bima sabaru wa yadra'una bil hasanati syai'ata wa mimma rajaknahum yunfikun. Mereka itu diberi pahala 2 kali disebabkan kesabaran mereka, dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan, dan sebagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka, mereka nafkahkan. Mereka yang menyandang sifat-sifat tersebut adalah orang-orang yang beriman kepada kitab terdahulu dan kitab yang kemudian. Karena itulah disebutkan oleh firman-Nya, disebabkan kesabaran mereka dalam mengikuti perkara yang hak, sekalipun mengakui hal seperti itu merupakan suatu perbuatan yang sangat berat dirasakan oleh mereka. Dari Al-Qasim ibnu Abu Umamah yang menceritakan bahwa sesungguhnya ketika ia benar-benar berada di bawah unta kendaraan Rasulullah pada hari jatuhnya kota Mekah, beliau mengucapkan perkataan yang baik lagi indah. Antara lain beliau bersabda, barang siapa yang masuk Islam dari kalangan ahli kitab, maka ia memperoleh pahala 2 kali. Ia memperoleh pahala seperti yang kita peroleh, dan ia menanggung apa yang ditanggung oleh kita. Mereka tidak membalas kejahatan dengan hal yang semisal, tetapi memaafkan dan melupakannya. Mereka berinfak, yaitu membelanjakan sebagian dari rezeki halal yang mereka peroleh kepada makhluk Allah, yaitu nafkah yang wajib buat keluarga mereka dan kaum kerabat mereka. Wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu wa qalu lana amalana wa lakum amalukum salamun alaikum la nabtagil jahilin. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling darinya dan mereka berkata, bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amalmu, kesejahteraan atas dirimu. Kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang jahil. Mereka tidak bergaul dengan orang-orang tidak penting yang melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, dan tidak mau berteman dengan mereka. Apabila mereka dibodoh-bodohi dan dikata-katai dengan ucapan yang tidak layak bagi diri mereka, maka jawaban mereka adalah berpaling darinya, dan mereka tidak membalasnya dengan perlakuan yang semisal dari kata-kata yang buruk. Dan tiada yang dikeluarkan oleh lisan mereka kecuali kata-kata yang baik. Kami tidak ingin menempuh jalannya orang-orang yang jahil, dan kami tidak menyukainya. Muhammad ibnu Ishaq telah mengatakan di dalam kitab Asy-Syirah bahwa telah datang kepada Rasulullah ketika beliau berada di Mekah kurang lebih 20 orang Nasrani. Mereka telah mendengar perihal Nabi saat mereka di negeri Abisinia. Mereka menjumpai Rasulullah berada di masjid. Lalu mereka duduk dengannya, berbicara dengannya serta bertanya kepadanya. Saat itu terdapat banyak kaum laki-laki dari kalangan Quraisy berada di tempat perkumpulan mereka di sekeliling Ka'bah. Setelah mereka selesai dari menanya Rasulullah tentang berbagai hal yang ingin mereka tanyakan kepadanya, maka Rasulullah menyuruh mereka untuk menyembah Allah dan membacakan Al-Quran kepada mereka. Setelah mereka mendengar bacaan Al-Quran itu, maka berlinanglah air mata mereka. Lalu mereka memenuhi seruan Allah, beriman kepadanya, dan membenarkan nabinya, serta mengetahui dari Nabi SAW segala apa yang telah disifatkan di dalam kitab mereka mengenai dirinya. Ketika mereka bangkit meninggalkan Nabi SAW, maka Abu Jahal ibn Hisham bersama sejumlah orang Quraisy menyapa mereka seraya mengatakan, semoga Allah membuat kalian kecewa sebagai iringan kapilah. Orang-orang di belakang kalian dari kalangan pemeluk agama kalian mengutus kalian untuk mendatangkan kepada mereka berita tentang lelaki ini. Tapi setelah kalian duduk bersamanya, tiada lain kalian langsung meninggalkan agama kalian. Lalu kalian membenarkan ucapannya. Kami tidak pernah mengetahui ada delegasi yang lebih dungu daripada kalian, atau ucapan lainnya yang semisal. Maka mereka menjawab, kesejahteraan atas kalian. Kami tidak mau bersikap jahil seperti kalian.
bagi kami amal-amal kami, dan bagi kalian amal-amal kalian. Kami tidak merasa puas dengan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.